pemerintahan desa, bagaimana pola pertanggungjawabannya, kemudian infrastruktur apa dari segi akuntansinya terutama ya, infrastruktur apa dari segi akuntansinya yang harus dipersiapkan. Jadi ketika kita sudah terbiasa melibatkan mahasiswa, maka mahasiswa akan secara otomatis dia akan peka, ya, akan peka terhadap tuntutan di lingkungan seperti apa. Jadi kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, pada saat kita secara aktif melibatkan mahasiswa, secara otomatis nanti soft skill mahasiswa akan tumbuh. Ya, soft skill mahasiswa akan tumbuh. Jadi mereka akan selalu respect terhadap kondisi yang ada di lingkungan. Oh ya, ketika kondisi seperti ini berarti mereka harus menyikapi seperti apa. Kondisi seperti ini harus menyikapi seperti apa. Sebagai contoh misalnya pada saat pendampingan dana desa perlu intens, ya, mereka akan banyak nih melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pertanggungjawaban dana desa. Kemudian dari hasil penelitian-penelitian pertanggungjawaban dana desa nanti kan akan kita kerucutkan. Bekerja sama dengan jurusan, kita akan kerucutkan kira-kira apa yang bisa kita berikan ke desa. Apakah terkait dengan pelatihan atau review kebijakan dan sebagainya. Jadi di sini kita memang sebisa mungkin melihat apa yang ada di lapangan, bagaimana kita membumikan. Jadi akuntansi itu jangan sampai cuma bayang-bayang hanya angka aja, ya, hanya angka aja, hanya nyajikan laporan keuangan aja, enggak. Jadi bagaimana bisa masyarakat itu bisa ngerasain, oh ini loh ilmu akuntansi dirasakan sama masyarakat. Jadi memang kalau FEB melibatkan mahasiswa secara langsung untuk ikut terlibat di kegiatan-kegiatan di lingkungannya sendiri dulu aja ya Pak ya, di lingkungan sendiri. Baik, saya balik lagi ke Pak Wedi nih. Pak Wedi, nah pajak nih, khusus masalah pajak, apakah lulusan FEB ini jurusan perpajakan itu sudah pasti diterima di lembaga perpajakan Pak? Oh ya sudah banyak sekali. Ya, saya bisa tunjuk sebenarnya. Di Pemda aja banyak alumni saya yang tadinya pesimis karena kenapa? Yang saya harapkan sekarang ini pemerintah lebih aware lah ya. Aware-nya kenapa? Kalau membuat penerimaan PNS misalnya kan itu jarang kita mendengar ada pajak gitu di 3 pajak, selalu di 3 akuntansi dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai sadar mereka bahwa di 3 pajaknya. Hanya saja sekarang kan di 3 pajak itu keberadaannya masih sedikit, ya, terutama kalau swasta katakanlah agak belum ada yang membuat, ya, hanya negeri lah, yang itu pun masih banyak konsentrasinya di konsentrasi administrasi perpajakan. Tapi di 3 perpajakan FEB Unila kita konsentrasi kita ke akuntansi perpajakan. Jadi lebih applied, jadi secara teknis saja kita bicara. Lebih spesifik lagi. Ya, di spesifik. Jadi itu bisa diterapkan maupun di kondisi pemerintahan, di swasta, di usaha dan sebagainya itu masih bisa. Dan juga harapan ke depan juga ini memang berkembang ya, pajak ini berkembang sekali. Nanti potensi-potensi pajak itu mungkin ke depan mungkin seorang lurah atau camat sudah harus punya konsultan pajak. Seperti itu ya Pak. Iya, harus begitu. Karena pertanggungjawaban ini kan potensi penerimaan. Serapan tenaga kerja ya Pak ya. Nah ini kan ini. Jadi tidak perlu khawatir. Alumni kami udah banyak ya, banyak sekali. Baik di pemerintahan, di swasta. Ya saya lihat sudah di kabupaten, saya sering juga keliling ke kabupaten dalam rangka pilkada dan sebagainya itu udah banyak saya ketemu. Dan mereka benar ditempatkan. Baik, jadi memang alumni jurusan perpajakan dari FEB ini pasti terserap oleh tenaga kerja ya Pak ya. Oke. Baik, kita ada di segmen terakhir nih, ketiga orang narasumber bisa memberikan motivasi ataupun edukasi kepada generasi milenial yang menyaksikan talkshow kita agar tidak salah jurusan, agar suka dengan yang namanya ilmu akuntansi dan perpajakan seperti itu. Silakan, saya mulai dari Bu Sari dulu mungkin. Baik, untuk generasi milenial, memang kalau ada isu bahwa tenaga akuntansi nanti akan digantikan oleh robot seperti itu, dan itu sudah banyak sekali, bahkan Google sendiri yang namanya sarjana juga sudah mengurangi karena ke depan memang betul-betul keahlian yang akan dipilih seperti itu. Nah, kalau
akuntansi dibilang akan digantikan oleh robot ya tidak masalah. Mereka bisa tetap eksis di dunia tenaga kerja karena mereka bukan robot seperti itu. Di balik keahlian mereka yang bisa digantikan oleh software, tinggal input coding seperti itu, kemudian tercipta laporan keuangan, iya betul. Tetapi orang yang membaca laporan keuangan itu tidak boleh, karena tidak mampu orang membaca laporan keuangan kecuali seorang akuntan. Dia bisa mendeteksi kesalahan di mana, karena kalau hanya sekedar input data bisa memang menggunakan sistem, tapi kebenaran, kevalidan data yang diinput ini itu tidak bisa digantikan oleh robot. Menganalisa laporan keuangan tidak bisa menggunakan robot. Dan memanfaatkan fungsi laporan keuangan ini tidak bisa juga robot, tetap manusia. Nah, manusia ini adalah akuntan dan harusnya sarjana akuntansi. Jadi untuk generasi milenial, tetaplah optimis bahwa ilmu ini tetap digunakan, tetap dibutuhkan selama masih ada pemerintahan, selama masih ada perusahaan yang membutuhkan data yang valid. Baik, oke. Nah, kalau dari Pak Sudrajat, silahkan Pak, apa yang bisa disampaikan motivasinya? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk mahasiswa akuntansi ataupun calon mahasiswa akuntansi, kita melihat bahwa peluang kerja untuk keilmuan di akuntansi itu sangat luas. Ya, semua sektor, baik itu pemerintahan, swasta, BUMN, perbankan apalagi, itu membutuhkan ilmu akuntansi. Jadi masih sangat luas sekali peluang-peluang kerja. Kita melihat bahwa saat ini meskipun tadi disampaikan Prof. Sari, kita sudah ada teknologi informasi, justru kita yang akan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri. Jadi jangan sampai kita yang akan dikalahkan oleh informasi, tapi kita yang akan memanfaatkan informasi. Tadi juga sudah sampaikan bahwa oke, teknologi informasi akan menghasilkan output-output yang sebagian dulu dikerjakan oleh tenaga-tenaga akuntansi, terutama tenaga-tenaga D3 akuntansi yang lebih teknis, ya lebih clerical. Tapi di sini kita juga bisa memposisikan diri. Pada saat pekerjaan kita sudah diambil sama tenaga robot seperti itu, berarti kita justru posisi kita akan lebih naik lagi. Output dari robot-robot itu yang akan kita analisa. Konsumsi kita. Iya, konsumsi kita. Jadi posisi kita justru lebih dinaikkan lagi, ya. Di atas robot tadi, ya. Betul, ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh robot itulah yang akan kita gunakan untuk menganalisa, kemudian akan kita sampaikan ke manajemen bagaimana sih keputusan yang harus diambil oleh pihak manajemen. Jadi saat ini memang kita nggak bisa meninggalkan teknologi, justru kita harus memanfaatkan teknologi, ya kan? Dengan kita mempelajari ilmu akuntansi, maka satu peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar itu sangat tinggi. Kemudian kita bisa mengaplikasikan ilmu kita berbarengan dengan kemajuan teknologi informasi itu akan sangat kompetitif. Demikian. Oke, baik. Silakan Pak Wedi, apa yang bisa disampaikan? Baik, untuk calon-calon mahasiswa di 3 perpajakan, ya, tetap optimis. Kompetensi di bidang perpajakan tidak bisa tergantikan oleh IT yang manapun. Oh gitu, itu poinnya Pak ya. Karena regulasi perpajakan sangat luar biasa berubah, cepat. Jadi nggak usah khawatir. Nggak akan bisa tergantikan. Nggak bisa tergantikan. Ya, Pak, ya? Aku yakin saya. Nggak akan bisa tergantikan. Karena potensi pajak akan digali terus. Sampai sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya apa yang dikatakan teknologi informasi itu hanya alat bantu. Jadi tidak usah khawatir bahwa ini akan dikerjakan oleh robot dan sebagainya. Dan aplikasi-aplikasinya walaupun itu ada perubahan aturan, nggak segampang membalik telapak tangan untuk mengganti aplikasi itu. Baik. Jadi yakin bahwa di 3 perpajakan nanti ke depan banyak dibutuhkan. Dari kalangan kecil, saya tadi sudah buka dari awal bahwa dari kelurahan aja, camat dan sebagainya ini sudah
harus punya konsultan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wedi, Pak Sudrajat, terima kasih Profesor Sari, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan generasi milenial yang nonton acara kita hari ini terinspirasi, termotivasi sebelum menentukan jurusan apa yang akan dipilih ketika akan melanjutkan studi ke bangku kuliah nanti. Dan pemirsa, kita ketahui bahasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber bahwasanya teknologi informasi tidak semuanya bisa menggantikan profesi kita. Yang terpenting adalah kita harus memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk meningkatkan skill yang kita miliki, profesi apapun yang akan kita pilih nantinya. Oke, usai sudah bincang kita dalam dialog eksklusif kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih pihak FEB sudah menyiapkan fasilitas. Kita langsung dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Akhirnya saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.